Hai semuanya, perkenalkan saya Abdul Batara dan ini Kayla. Balik lagi bersama kami di podcast SMK 6 Bungo. Baiklah, kita kedatangan dua tamu dari Kejari Muara Bungo bersama Bapak Yupran Susanto dan Ibu Reni Nuryanti. Halo, salam kenal ya Bapak Ibu. Apa kabar Ibu? Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya Pak. Dokter yang nggak baik, Bapaknya nggak baik. Ya. Ayo. Boleh kami minta waktunya sedikit nggak Bapak Ibu untuk berbincang-bincang seputar Kejari? Boleh. Menurut Ibu dan Bapak itu gimana sih untuk mempelajari siswa khususnya di Muara Bungo ini saja Pak, untuk berbincang-bincang tentang apa itu dan tugas wewenang kejaksaan? Oh iya, jadi menarik ya. Jadi perkenalkan kami hari ini, saya sama Bu Reni, kami merupakan kasubsi di bidang intelijen kejaksaan di Bungo, yang memang sudah biasanya kami melaksanakan jaksa masuk sekolah, tapi ini merupakan sarana atau media terbaru kami melakukan podcast langsung dengan adik-adik di sekolah ya. Selama ini kami biasanya jaksa masuk sekolah, itu kami turun langsung sosialisasi di sekolah-sekolah yang di Muara Bungo. Jadi baru pertama kali ya Pak? Untuk podcast pertama kali kami. Biasanya juga kami itu melaksanakan sosialisasi ini melalui media-media radio, televisi. Kalau di Bungo ini kan ada Bungo TV, ada radio rumah kemarin kami. Jadi sebelum kami masuk ke materi, ada istilah kan tak kenal maka tak sayang. Oh benar sekali maka tak cinta. Ya. Jadi kemungkinan banyak masyarakat ataupun adik-adik khususnya banyak yang belum tahu apa sih kejaksaan itu apa Pak. Tahunya jaksa. Bahkan banyak persepsi di luar ataupun pemahaman di luar seolah-olah pengadilan sama kejaksaan itu sama. Itu banyak sekali. Bahkan ada yang nyasar ke kantor kami katanya pengadilan tapi kejaksaan. Jadi antara kejaksaan sama pengadilan itu merupakan institusi yang berbeda. Jadi khusus hari ini kami akan berbagi pengetahuan tentang apa sih kejaksaan. Siapa saja sih yang berada di kejaksaan itu. Jadi biar kenal kan. Kalau sudah kenal biasanya penasaran kan. Jadi adik-adik sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kejaksaan itu dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dulu, tapi sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan undang-undang tadi kejaksaan. Jadi apa sih kejaksaan? Kejaksaan itu lembaga pemerintah yang diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan maupun fungsi-fungsi lainnya, banyak fungsi lainnya. Nah, siapa saja sih di bawah kejaksaan? Nah, kalau sudah bicara tentang kejaksaan pasti menempel di pemikiran kita itu jaksa. Jaksa. Nah, siapa sih jaksa itu? Nah, perlu kita ketahui jaksa itu adalah ASN atau pejabat fungsional yang diberi amanat oleh undang-undang secara khusus untuk melaksanakan penuntutan, ya, dan melaksanakan penuntutan penetapan hakim. Jadi jaksa ini kalau yang sering-sering dilihat di TV itu yang melakukan persidangan. Nah, tapi secara umum seperti itu. Nanti ketika dia sudah melaksanakan persidangan, beda penuntutan lagi. Namanya penuntut umum. Nah, nanti kita lebih dalam lagi ya, begitu. Nah nih Pak, kan tadi kan Bapak ada yang bilang ASN. Kepanjangan ASN itu apa sih Pak? ASN itu kan istilah sekarang, kalau dulu PNS. Kalau sekarang kan aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara. Dulu pegawai negeri sipil. Jadi makanya sekarang kan rata-rata kita di penyebutan itu ASN. Tapi kalau di masyarakat masih sebutan PNS itu biasa kan. Jadi kejaksaan itu, keberadaan kejaksaan itu ada di pusat, ada di provinsi, dan ada di kabupaten kota. Jadi di pusat itu merupakan Kejaksaan Agung atau lembaga yang setingkat kementerian. Jadi kami dipimpin oleh Jaksa Agung. Jadi pimpinan tertinggi kami itu setingkat kementerian namanya Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung itu setingkat menteri dia. Dia dilantik oleh presiden, dipilih dan dilantik oleh presiden. Hak prerogatif presiden langsung.
Kemudian di tingkat provinsi ada namanya Kejaksaan Tinggi. Contoh di Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi. Kemudian di kabupaten kota itu ada namanya Kejaksaan Negeri. Jari ya Pak. Kejari. Nah, biasanya kalau ada di tilang polisi itu ngambil di situ. Nah, kan? Nah, Iya, itu iya, Pak. khusus di Kabupaten Bungo namanya Kejaksaan Negeri Bungo. Kejaksaan Negeri. Nah, ada beberapa daerah juga di bawah Kejaksaan Negeri itu ada namanya cabang Kejaksaan Negeri. Tapi di Kabupaten Bungo adanya cuma di Batanghari namanya Kacap Jari Besi. Nah, satu lagi ada beberapa kayak di Papanjang. Oke. Sementara itu untuk struktur organisasi seperti itu. Nah, kalau untuk pusat tadi dipimpin oleh Jaksa Agung. Kalau untuk provinsi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Kalau untuk tingkat negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Nah, kalau boleh tahu ya Pak, kami ini pengen tahu nih Pak, kalau tentang di kejaksaan itu pasti ada bidang-bidangnya Pak. Apa saja di bidang-bidang yang ada di kejaksaan itu Pak? Kalau untuk bidang kayaknya Bu Eni bisa jelasin. Silakan Bu. Terima kasih. Kalau untuk bidang ya, kalau ada seperti di Kejaksaan Negeri Bungo itu meliputi bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, intelijen yang ini kita dari bidang intelijen, terus perdata dantun bidang pembinaan. Tapi ada satu lagi bidang pengawasan itu khusus untuk yang di Kejaksaan Tinggi Jambi dan ataupun yang seperti Pak Yupran tadi bilang kejaksaan negeri yang mempunyai cabang. Nah, itu kalau di Jambi mungkin tadi yang ke cabang kejaksaan negeri Batanghari di Muara Tembesi dan cabang kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat ya, yang di Papanjang. Nah, itu ada bidang pengawasannya. Dan untuk tugas dan fungsinya mungkin itu seperti tugas dan fungsi bidang di pengawasan itu biasanya untuk menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan justice yang kejaksaan lebih kepada pengawasan kepegawaian internal. Nah, tentu kalau misalnya untuk bidang intelijen seperti kami ini juga, nah itu bidang intelijen itu fungsinya menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, melakukan kerja sarana intelijen penegakan hukum, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, melaksanakan pengawasan multimedia dan masih banyak yang lain. Dan bidang pembinaan itu perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri, pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Jaksa Agung, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan. Nah, dan di bidang tindak pidana umum itu mungkin kalau adik-adik sering melihat seorang jaksa bersidang itu mungkin lebih kepada tindak pidana umum. Nah, itu perumusan kebijakan di bidang tindak pidana seperti pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum, koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidang pidana umum, pelaksanaan hubungan kerja, dan masih yang banyak yang lain. Kalau dan tata usaha negara lebih kepada menjamin tegaknya hukum atau kepastian hukum, menyelamatkan atau memulihkan kekayaan keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah negara, melindungi hak-hak keperdataan dan masyarakat. Nah, kalau untuk tindak pidana khusus ini lebih kepada korupsi biasanya. Nah, itu dan masih banyak yang dalam korupsinya. Berarti beda ya Bu, pidana umum sama khusus? Iya, beda. Pidana khusus. Kalau umum tuh lebih kayak gimana sih Bu? Kalau tindak pidana umum itu mungkin untuk kasus ya lebih kepada tindak pidana pencurian, tindak pidana narkotika, pembunuhan. Nah, kalau untuk khusus itu tindak pidana khusus itu mungkin lebih kepada korupsi. Korupsi. Seperti apa ya? Tipu kali ya? Iya, jadi perbedaan tindak pidana umum, tindak pidana khusus itu pada prinsipnya awalnya itu tindak pidana konvensional kan tindak pidana biasa itu. Nah, kayak itu ada pencurian, ada penadahan, begal, itu masuk pidana juga. umum. Nah, kenapa dibilang khusus? Dia ada undang-undang khusus yang mengatur, kayak undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pencucian uang,
Nah, itu kan diatur oleh bidang tersendiri kan. Jadi untuk prosesnya pun berbeda. Kalau tindak pidana umum itu prosesnya dilaksanakan oleh bidang tindak pidana umum, mulai dari tahapan pra penuntutan kalau bahasa kami sampai dengan penuntutan itu dilakukan di bidang tindak pidana umum. Kalau tindak pidana khusus itu dilakukan oleh mereka di bidang tindak khusus. Kalau kami dikatakan bidang intelijen. Bidang intelijen ini fungsinya adalah supply. Jadi kami menyuplai informasi apapun dalam upaya penggalangan, pengamanan untuk bidang-bidang lainnya. Itu fungsi intelijen. Termasuk ini kami sosialisasi, ada undang-undang baru kami sosialisasi. Berarti lebih mengamankan, Pak. Penggalangan dan pengamanan dan sebagai supplier untuk informasi ke bidang-bidang lain. Nah ini Pak, ini pengen kami tahu Pak. Kalau boleh tahu ya Pak, Bapak dan Ibu sudah berapa lama menjabat di bidang kasih intelijen? Saya dulu ya. Iya. Kayaknya khusus saya sudah di Kabupaten Bungo semenjak penempatan saya sebagai jaksa itu sudah jalan 8 tahun lebih. Udah lama ya Pak? Ya. Kemudian kalau di bidang intelijen itu kalau secara keseluruhan 8 tahunnya saya lebih dominan di bidang intelijen. Tapi kami sebagai jaksa ini diamanat oleh undang-undang, meskipun kami ditugaskan di bidang intelijen ataupun di bidang tindak pidana lain atau di atun ataupun itu, tapi kami tetap mengerjakan tusi tindak pidana umum maupun tusi tindak pidana khusus, karena kami diamanat jaksa. Jaksa itu untuk melakukan tupoksi sesuai sama perintah. Jadi kita kan ada dasar, semua tindakan ada dasar. Jadi walaupun kami di bidang intel, kami masih bersidang. Sama Bu Reni hari ini jadwal sidang masih ada juga. Jadi rutin kami sidang. Jadi memang tusi kami jaksa itu hampir menyeluruh. Ada lagi nih Pak, boleh Bapak dan Ibu untuk memberikan motivasi, kesan dan pesan Bapak untuk kami sebagai siswa? Terutama Bu Reni dulu lah. Ah. Karena Bu Reni Sri Kandi kami. Kalau motivasi sebagai siswa ya, itu tadi mungkin lebih semangat lagi dalam belajar. Mungkin ini apa ya? Kalau SMK ini mungkin untuk penyiaran ya di bagian ini ya. Nah, mungkin untuk Adit April, Kayla, lebih apa ya? Optimis lah untuk mencapai cita-cita. Nah, jadi kalau misalnya apapun yang kalian inginkan itu kita harus terus berusaha, terus yakin kalau kita pasti bisa. Percaya diri Ya, juga. percaya diri, lebih tepatnya kita tuh memang harus yakin sama diri kita sendiri. Itu aja. Kalau sebenarnya kita dari kita sekolah SD itu sebenarnya motivasi itu terfokus kepada apa tujuan kita, cita-cita. Jadi dari SD pun kita sudah diajarkan harus memiliki cita-cita. Meskipun dalam prosesnya ada perubahan cita-cita, itu kan proses paradigma, proses pendewasaan menuju jati diri. Namun ketika kita sudah ada tujuan, apapun itu harus kita kejar, tapi dengan cara dan proses yang benar. Usaha itu sia-sia jikalau tidak diikuti dengan doa. Siapa doa ini paling penting? Kalau motivasi saya kembali ke situ. Keramat bagi kita itu cuma satu. Siapa doa? Ama. Syukurlah adik-adik ya, kalau masih memiliki kedua orang tua. Jadi senantiasa apapun bentuk kalian mau seperti apa, minta doa orang tua. Itu yang paling penting. Kemudian dalam proses belajar saya bukan membanggakan diri sendiri. Saya dari SD sampai saya kuliah itu saya duduk dan tidak pernah di bangku belakang sekali. Terlepas saya paham tidak paham pembelajaran seperti itu, saya duduk di depan karena di depan itu kuranglah pengaruh untuk. Betul. Kemudian yang paling utama lagi jangan melawan guru. Iya. Keramat kedua itu guru. Betul. Ya kenapa mereka dikasih gelar pahlawan tanpa jasa? Pernahkah kita memberi mereka sesuatu? Enggak pernah. Mereka dengan sukarela memberi ilmu pengetahuan kepada kita. Toh anak muridnya bisa jadi besar, kita punya jadi pejabat besar, itu kan berkat guru. Jadi keramat di rumah orang tua, keramat di luar itu guru.
Jadi jangan pernah melawan. Kalau mereka sedikit aja nggak ridho, selesai kita. Selesai, ilmu kita tidak akan menjadi barokah. Gitu ya. Sama satu lagi deh. Tadi contohnya adik Kaila. Ketika kita dalam proses nanti masuk dunia pekerjaan khususnya, kita itu pasti menemukan kesulitan. Tidak semua itu sesuai sejalan dengan yang kita bayangkan. Crash atau hal yang tidak terlalu sering terjadi. Jangan kita langsung menghindar. Kita cari solusi seperti apa. Baik buruk itu urusan orang yang menilai. Yang penting kita laksanakan. Ya, nggak apa-apa. Karena sekarang dunia digital ini membantu adik-adik semua untuk memperoleh kesempatan yang sama. Kalau dulu saya orang kampung, orang desa terpelosok banget. Kalau nggak punya keluarga pejabat, tahu nggak saya seandainya ada penerimaan kejaksaan, ada penerimaan, kan nggak tahu. Ya. Kalau sekarang dunia digital, jadi informasinya rata, semua orang bisa mengakses mencari informasi. Jadi tidak harus kenal si A, si B, harus dapat. Enggak, kalau sekarang siapa yang punya kemauan, siapa yang berusaha, dia yang dapat. Nah, gitu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Itu banyak sekali. Tapi harus balance sama itu, usaha, doa, terus ikhtiar. Ya, hasilnya nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kunjungannya di podcast SMK Negeri 6 Bungo. Insya Allah lain waktu kita dapat berbincang-bincang lagi Bapak Ibu seperti hari ini. Saya Kaila dan April sebagai host podcast hari ini pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.